Pengertian dana BOS. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001, dana bantuan operasional sekolah atau BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dana bantuan operasional sekolah atau BOS, yaitu ada 3. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah reguler. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Tujuan dana BOS merujuk pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020. Dana BOS bertujuan untuk yang pertama membantu biaya operasional sekolah. Dana BOS diberikan oleh pemerintah kepada sekolah untuk membantu dalam pembiayaan kegiatan operasional yang diselenggarakan guna menunjang kesuksesan pembelajaran pada sekolah tersebut. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas. Maksudnya di sini adalah dana BOS diberikan guna memberikan kemudahan bagi sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, juga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mendapatkan kewajiban berpendidikan selama 12 tahun. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Sekolah diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran kepada peserta didik dengan program-program pendidikan yang dilaksanakan dengan bantuan yang telah pemerintah berikan tersebut. Prinsip dana BOS. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 pada Pasal 2, prinsip pengelolaan dana BOS reguler terdiri dari 5. Prinsip yang pertama yaitu fleksibilitas, artinya bahwa dalam mengelola dana BOS harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip yang kedua yaitu efektivitas. Artinya, dalam penggunaan dana BOS diharapkan dapat memberikan dampak, hasil, dan memiliki daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Prinsip yang ketiga yaitu efisiensi, yang memiliki arti bahwa sekolah akan mengupayakan seminimal mungkin dalam penggunaan dana BOS, namun hasil yang didapatkan akan optimal dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Prinsip yang keempat yaitu akuntabilitas, yang memiliki arti yaitu penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah secara logis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan prinsip yang terakhir yaitu transparansi, yang berarti bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan secara terbuka. Artinya, prinsip transparansi ini menjadikan penggunaan dana BOS secara keseluruhan diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dan tetap disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan baik dari perencanaan maupun hingga pertanggungjawaban laporan. Yang selanjutnya contoh kasus. Kasus korupsi dana BOS Kepala SMK Generasi Mandiri Mustafa Kamil. Deskripsi. Tersangka Mustafa Kamil merupakan PNS sekaligus kepala sekolah SMK. Sekolah yang dipimpin tersangka Mustafa Kamil, yakni SMK Generasi Mandiri, telah mendapatkan bantuan operasional sekolah reguler sejak tahun 2018 serta bantuan pendidikan menengah universal umum Provinsi Jawa Barat sejak 2020. Oleh karenanya, untuk mengelola bantuan tersebut dibentuklah tim BOS SMK Generasi Mandiri dengan terdakwa sebagai penanggung jawabnya dalam realisasinya penggunaan bantuan operasional sekolah reguler serta bantuan pendidikan menengah universal umum Provinsi Jawa Barat tidak dilakukan sesuai dengan pedomannya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Mustafa Kamil diduga melakukan korupsi di mana negara mengalami kerugian sebesar 2,5 miliar. Tersangka Mustafa Kamil disangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 5 Ayat 1 KUHP. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan akar permasalahan dari kasus korupsi dana BOS Kepala SMK Generasi Mandiri Mustafa Kamil. Yang pertama itu ada penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS tidak sesuai dengan ketentuan pedoman petunjuk teknis dana BOS. Yang kedua, pencairan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional sekolah atau BOS Provinsi Jawa Barat atau bantuan pendidikan menengah universal atau BPMU dicairkan ke rekening Bank BJB atas nama SMK Generasi Mandiri. Yang ketiga, mengunggah data peserta didik ke data pokok pendidikan atau DPP sebelum memasuki tahun anggaran yang akan datang atau pada tahun anggaran berjalan. Yang terakhir, ada ketidaksesuaian antara RKAS, laporan pertanggungjawaban dan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bogor. Penyebab kasus korupsi dana BOS Kepala SMK Generasi Mandiri Mustafa Kamil. Yang pertama, pengawasan internal yang lemah. Faktor yang menyebabkan korupsi dana BOS terjadi adalah bentuk pengawasan internal yang lemah, terutama dari Dinas Pendidikan tingkat kecamatan maupun kabupaten. Terkadang pengawasan pada level ini hanya sebatas memenuhi kewajiban. Dinas Pendidikan tidak serius mengaudit laporan keuangan sekolah karena disuap. Ini bukan rahasia lagi di kalangan sekolah. Sistem administrasi keuangan sekolah yang masih konvensional jadi celah praktik korupsi. Dalam kurun waktu tertentu, pencatatan dana BOS bisa diakali dengan mudah karena masih menggunakan sistem konvensional seperti aplikasi Excel. Jadi, lumrah misalnya ada penggelapan atau penggelembungan dana. Yang kedua, adanya hasrat korupsi. Adanya hasrat korupsi muncul seiring peningkatan anggaran dana BOS. Sekolah dengan dana BOS-nya menjadi lahan basah untuk dikorupsi. Jumlah BOS yang keluar meski dikorupsi masih bisa membiayai program pendidikan. Yang ketiga, kompleksitas sistem pendidikan dan kurangnya transparansi dalam tata kelola pendidikan. Dampak kasus korupsi dana BOS. Yang pertama, menjadikan peserta didik kehilangan teladan bahkan kepercayaan terhadap sekolah dalam membentuk mereka. Yang kedua, memberikan dampak buruk bagi wajah dunia pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, menyusutnya pendapatan negara. Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak disalurkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum penjabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut. Yang kelima, kerusakan mental pribadi. Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dipenuhi dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya melakukan tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontoh oleh generasi muda Indonesia, apa hal tersebut terjadi maka cita-cita masalah untuk mewujudkan masyarakat adil yang makmur semakin sulit untuk dicapai. Solusi yang dapat kami berikan untuk kasus korupsi dana BOS kelompok SMK Generasi Mandiri Mustafa Kamil yaitu yang pertama, sistem penyelenggaraan pendidikan seyogianya perlu dibenahi untuk memastikan bahwa integritas tidak hanya menjadi bagian dari pendidikan karakter bagi para siswa dan mahasiswa, namun juga bagi seluruh lapisan di dunia pendidikan. Yang kedua, dari sisi kementerian yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan juga diharapkan berperan aktif mengajak lembaga pendidikan untuk memiliki tata kelola yang berintegritas, pun berani dengan tegas memberikan sanksi bagi oknum-oknum lembaga pendidikan yang melakukan korupsi. Yang ketiga, solusi komite sekolah harus difasilitasi dan terus didorong semakin terlibat aktif dalam ikut merencanakan, menggunakan, dan mengevaluasi pengelolaan dana BOS. Pemerintah harus memberikan pelatihan dan pendampingan bagi komite sekolah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka dalam merancang dan mengawasi pengelolaan dana BOS. Yang keempat, Kemendikbud kedepannya juga akan mengembangkan pembelajaran dana BOS melalui sistem cashless, sehingga sekolah pun nanti untuk membelanjakan keperluan sekolah tidak perlu secara tunai. Sistem cashless ini untuk menghindari penyalahgunaan dari internal sekolah.
juga untuk mengantisipasi tekanan dari oknum tertentu yang datang ke sekolah untuk meminta uang. Kedepannya akan dibuat seperti itu untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana BOS.